teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, Lucinda Geranda Hemase. Oke teman-teman, pada video kali ini akan ada 2 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, saya akan membahas bagaimana si tutorial menggunakan Google Maps serta memberikan review terhadap salah satu tempat wisata di Google Maps. Sedangkan poin yang kedua, saya akan mereview jurnal pemanfaatan video sebagai media pembelajaran. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk saksikan videonya. Stay tuned. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuka aplikasi Google Maps kalian. Jika teman-teman baru memiliki email, alangkah baiknya teman-teman terlebih dahulu membuat alamat email teman-teman, karena membuka aplikasi Google Maps ini membutuhkan alamat email. Oke, kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, setelah membuka aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman lihat pada pojok kanan di atas, teman-teman klik pojok kanan di atas. Di situ terdapat jenis peta dan detail peta. Ada jenis peta default, satelit, dan detail petanya ada juga macam-macam. Ada transportasi umum, lalu lintas, bersepeda, info COVID-19, 3 dimensi serta street view. Di sini saya memilih jenis peta satelit serta detail petanya street view. Oke. Setelah itu kita kembali, lalu teman-teman bisa milih tempat wisata yang ingin teman-teman review. Saya akan memilih tempat wisata Pantai Sopapei. Nah, biasanya tuh yang paling atas tuh yang paling akurat ya teman-teman. Kita klik Pantai Sopapei. Nah, biasanya akan muncul tanda merah seperti ini. Teman-teman klik saja tanda merah ini, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini ada terdapat gambar serta ulasan orang-orang yang telah mengunjungi pantai tersebut. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana kita memberi ranting serta memberi ulasan terhadap tempat wisata di Google Maps, yaitu Pantai Sopapei. Sini teman-teman langsung klik saja beri ranting dan ulasan. Bagikan pengalaman Anda untuk mata orang lain. Di sini saya akan memberikan rantingnya bintang 4. Nah, setelah kita mengklik bintang 4, maka akan muncul coba jelaskan pengalaman Anda. Teman-teman langsung bagikan saja pengalaman teman-teman dalam mengunjungi tempat wisata tersebut. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengunjungi Pantai Sopapei. Lalu teman-teman bisa tambahkan foto teman-teman saat mengunjungi pantai tersebut.
Nah, setelah teman-teman telah menuliskan pengalaman teman-teman serta menambahkan foto teman-teman saat mengunjungi tempat wisata tersebut, langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik posting pada pojok kanan atas. Nah, di sini akan muncul tampilan terima kasih telah berbagi dan membantu orang lain di Google Maps. Setelah itu teman-teman kembali. Nah, di sini akan muncul ulasan teman-teman serta posting foto-foto teman-teman saat mengunjungi pantai tersebut. Ini sangat membantu orang-orang untuk ingin berwisata ke tempat tersebut. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua ya. Terima kasih. Oke guys, jadi judul dari jurnal yang saya review ialah aktivitas penggunaan media video pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Penulis dari jurnal ini ialah Devita Sari Siregar, Seri Asmaida dan Anitya Siregar. Latar belakang jurnal ini ditulis ialah karena keterlibatan siswa yang sedikit dan kurang menarik bagi siswa menyebabkan rendahnya minat belajar siswa. Dilihat dari kurang bergairahnya siswa untuk mengikuti pelajaran. Siswa tidak respon saat guru memberikan pertanyaan di kelas. Siswa juga kurang menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dan tidak mau menanyakan materi pelajaran yang belum dipahami. Teori yang mendukung di dalam jurnal yang direview oleh penulis terdapat pada pendahuluan yang menerangkan beberapa teori dari para ahli yang mendukung penelitian tersebut. Misalnya menurut Sanjaya terdapat langkah-langkah pelaksanaan media video pembelajaran, yakni persiapan guru, persiapan kelas, pelaksanaan atau penyajian video dan tindak lanjut dan aplikasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah tipe penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen dengan desain penelitian two group post test only control design. Lokasi pada jurnal ini dilakukan di SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Angkola Selatan yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 64 siswa. Sedangkan sampel penelitian ini adalah seluruh kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Angkola Selatan yang berjumlah 64 orang, yakni kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data kedua variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah observasi dan angket. Sedangkan instrumen penelitiannya yang digunakan dalam observasi sendiri yaitu pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan instrumen dari angket yaitu sendiri pernyataan secara tertulis yang disusun dalam daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Untuk pengelolaan analisis data menggunakan 3 uji, yaitu yang pertama uji normalitas untuk melihat kenormalan data yang akan dianalisis peneliti. Apakah data sampel terdistribusi normal atau tidak, maka peneliti dapat menggunakan uji normalitas dengan rumus C kuadrat, kemudian harga C kuadrat dibandingkan dengan taraf signifikan atau tingkat kesalahan sebesar 5%. Uji homogeneity. Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka perlu diuji terlebih dahulu varians kedua sampel homogen atau tidak. Pengujian homogeneity varians yang digunakan yaitu uji F sebagai berikut. Selanjutnya uji T untuk melihat keefektifan perbedaan dari kelas uji kesamaan rata-rata dengan uji independen sampel test data yang terdistribusi normal dan 2 kelompok data bervariasi homogen. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis data untuk observasi, penggunaan media video pembelajaran diperoleh nilai presentasi 84,61% kategori sangat baik. Sedangkan nilai rata-rata untuk tiap indikator dari penggunaan media video pembelajaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, data hasil penelitian penggunaan media video pembelajaran untuk tiap indikator disajikan dalam grafik di bawah ini.
Pada gambar di atas dapat disimpulkan penggunaan media video pembelajaran di kelas 11 SMA Negeri 1 Angkola Selatan dengan indikator pertama dan kedua diperoleh nilai persentase sebesar 85,00% dan 83,33%. Untuk pertemuan 1 sampai 3 berada pada kategori sangat baik, sedangkan untuk indikator ketiga dan keempat diperoleh nilai persentase sebesar 85,70% dan 84,42%. Untuk pertemuan 1 sampai 3 berada pada kategori sangat baik, sedangkan hasil untuk data observasi siswa penggunaan media video pembelajaran yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Angkola Selatan, maka diperoleh data yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Untuk lebih jelasnya, data hasil penelitian siswa penggunaan media video pembelajaran dapat disajikan dalam grafik di bawah ini. Dari ketiga pertemuan di atas dapat disimpulkan bahwa pada kelas eksperimen dari pertemuan 1 sampai 3 dengan kategori baik, sedangkan pada kelas kontrol pada pertemuan 1 sampai 2 memperoleh nilai dengan kategori baik. Dan pada pertemuan 3 memperoleh nilai dengan kategori cukup. Dari data tersebut dapat diketahui nilai observasi siswa pada kelas eksperimen lebih besar daripada nilai kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis data untuk minat belajar siswa pada kelas 11 SMA Negeri 1 Angkola Selatan, setiap pertemuan pembelajaran diperoleh nilai persentase sebesar 84,69 dalam kategori sangat baik. Artinya, minat belajar siswa meningkat dengan adanya penggunaan media video pembelajaran dengan baik. Dari hasil pengolahan data untuk minat belajar siswa pada kelompok sampel dapat diperoleh nilai rata-rata atau min kelas eksperimen sebesar 84,69%. Berdasarkan keterangan penilaian minat belajar siswa dapat dilihat dengan jelas berada dalam kategori sangat berminat. Sedangkan kelas kontrol sebesar 52,17% juga berdasarkan kriteria penilaian minat belajar siswa dapat dilihat dengan jelas berada dalam kategori kurang berminat. Dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka peneliti menggunakan uji Chi kuadrat berbantuan SPSS IBM tipe 22. Menurut Sugiono, tahun 2014 halaman 122, hasil perhitungan X2 hitung dikonsultasikan dengan tabel Chi kuadrat adalah jika X2 hitung lebih dari X2 tabel, maka dapat dikatakan distribusi data tidak normal, dan jika X2 hitung kurang dari X2 tabel, maka data dikatakan berdistribusi normal. Dari tabel tersebut dapat diperoleh data signifikan kelas eksperimen S sebesar 0,453 lebih dari X tabel 0,0158, maka data pada populasi kelas eksperimen terdistribusi normal. Untuk kelas kontrol sebesar X hitung sama dengan 0,006 lebih dari 0,004, maka data pada populasi kelas kontrol terdistribusi normal dengan taraf signifikan atau tingkat kesalahan sebesar di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai F hitung lebih dari F tabel sebesar 316,411 lebih dari 4,00 dan nilai signifikasi sebesar 0,000. Karena nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain penggunaan video pembelajaran variabel X efektif terhadap minat belajar siswa variabel Y. Oke guys, jadi kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review adalah yang pertama, kelebihan. Yang pertama itu judul dari jurnal sangat menarik untuk dibahas dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan EYD. Yang kedua, pembahasan yang disajikan merupakan hasil yang relevan dan dilengkapi tabel dan grafik di setiap penjelasan. Yang ketiga, penulisan daftar telah sesuai dengan kaidah dan aturan jurnal. Untuk kekurangannya, yang pertama, dalam jurnal yang direview oleh penulis tidak dicantumkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam jurnal yang direview tidak dipaparkan waktu penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, dalam jurnal yang direview tidak disertakan jumlah subjek yang diteliti. Yang keempat, ada beberapa teori penggalan yang tidak dicantumkan di daftar pustaka. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. See you next video.